Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu yang siap beribadah. Kita kasih tepuk tangan yang paling kencang untuk Tuhan pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita buka ibadah kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kami. Diberkatilah Engkau Tuhan dengan pujian dan penyembahan kami. Besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan, di pagi yang indah ini kami boleh berkumpul, kami boleh berada di tempat yang terbaik yaitu di rumah Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, seberapapun kami yang hadir saat ini Tuhan. Firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, Engkau sendiri akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga sampai akhir dari ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau Engkau hadir, mujizat Tuhan terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap daripada kami yang mengambil bagian dalam pelayanan. Kami percaya urapan Tuhan turun atas kami semua. Kami diberikan hikmat, kami dikuduskan hati dan pikiran kami sehingga kami boleh memberikan yang terbaik. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba sendiri juga Tuhan bisa memberkati jemaat Tuhan yang hadir. Amin, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir dari ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama Yesus, dan kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah jadikan kami indah seturut dengan karya-Mu. Pagi hari ini Tuhan kami datang dengan hati yang terbuka. Mau menikmati hadirat Tuhan karena kami percaya Tuhan lebih baik satu hari di pelataran-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Mengungkapkan isi hati kami betapa kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh
seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Kami berikan segalanya Tuhan, berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. ku datang Bapa, Jadikan ku datang ya dalam ya Yesus, memandang keindahan-Mu. Kami berikan segalanya Tuhan, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari dengan sungguh hati kita nyanyikan pujian ini Bapak Ibu. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut dengan karya-Mu Bapa. Senang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita menyembah Tuhan. Hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
turut karyamu di dalam hidupku. Ajarku Ajar kami Tuhan, setiap berharap waktu Tuhan. hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah kepadamu, di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku seturut dengan karyamu Tuhan, seturut dengan rencana Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku, terima kasih Yesusku, Engkau disenangkan dengan pujian kami Tuhan. Di dalam hidupku, ajarku berharap, yes, hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah Tuhan, yang siap bersuka cita bersama-sama dengan saya. Kita katakan amin. Bilang kiri kanannya, Allah sanggup loh. Gak usah takut, Tuhan terlalu sanggup memulihkan hidup kita, amin. Apa yang tak pernah, suaranya mana Bapak Ibu? Katakan, yang tak pernah didengar telinga. Oh ya, yang tak pernah timbul di dalam hati. Itu yang Tuhan sediakan disediakannya bagi yang mengasihi. Dia. Yuk semua sama-sama katakan, Allah Sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, firman-Mu berkata Tuhan, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi apa? Yes. Oh, jemaat Camping Glow katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala
Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Woo! Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Oh, katakan lagi, lebih dari pemenang. Sama-sama katakan, lebih dari pemenang di dalam skala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Yes, saya lebih dari pemenang, amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Saya rindu semua boleh lambaikan tangannya. Orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Boleh sama-sama tepuk tangan yang paling kencang. Yes. Kita deklarasikan ya, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Oh, kurang kencang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Oh, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Oh, jemaat GBIKO katakan haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, oh bangkit gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Sorak-sorai yang paling meriah untuk Yesus. Wow, kita jadi orang-orang yang lebih dari pemenang karena Tuhan kita dahsyat, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Pagi hari ini Tuhan, kami akui segala berkat yang kami boleh terima, semua datangnya dari Tuhan. Semua campur tangan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua karena perbuatan Tuhan.
sia-sialah usaha orang membangunnya, ya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cintamu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang, takkan usai kasih setiamu Tuhan. Ya Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cintamu, ya. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setiamu Tuhan. Ku sadar semua karena cintamu. Saya undang jemaat untuk bangkit bersama-sama. Kita sambut firman Tuhan. Kami akui Tuhan, tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setiamu Tuhan. Ku sadar semua karena cintamu. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setiamu Tuhan. Takkan usai kasih setiamu Terima kasih Yesus. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami tahu Engkau bertakhta di atas pujian umat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kami mohon urapan daripada-Mu Tuhan. Kau pakai mulut dan bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Sehingga setiap kata-kata yang keluar itu boleh memberkati jemaat Tuhan yang hadir. Seberapapun kami yang ada Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Tuhan selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang besar, Allah yang perkasa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, seberapapun kita yang hadir saat ini, saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin Saudara. Ya. Seharusnya firman Tuhan hari ini disampaikan bukan oleh saya, oleh hambanya Bapak Pendeta Interdaldo. Tapi tadi malam sekitar jam 12 dia WA saya. Dia bilang, maaf, dia
berhalangan untuk hadir. Dia masih ada di Jakarta saat ini, saudara. Oke, saya bilang nggak masalah. Ya. Dan saya percaya setiap kejadian itu pasti ada rencana Tuhan. Amin. Tuhan izinkan semua itu terjadi karena ada Tuhan punya rencana. Baiklah saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara mengenai bersama Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang besar. Saudara, apakah saudara yakin bahwa kita bisa melakukan perkara yang besar? Yakin dong saudara? Yakin gak? Amin ya saudara ya. Karena setiap orang percaya kita tuh diberi kemampuan. Kita ini adalah anak-anak Allah, kita diberi kuasa untuk bisa melakukan hal-hal yang besar bersama Tuhan. Saudara. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 108 ayat yang ke-13. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Perbuatan-perbuatan gagah perkasa artinya ada perbuatan-perbuatan yang besar bersama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, pernah gak kita beriman saudara ya? Kita beriman untuk bisa mengalami suatu perkara besar bersama Tuhan. Atau kita memiliki keinginan kita bisa melakukan hal-hal yang besar bersama Tuhan. Saya percaya kita semua rindu untuk bisa mengalami suatu pengalaman yang besar bersama Tuhan saudara ya. Nah, bagi orang yang percaya untuk bisa mengalami mimpi yang besar, mengalami hal-hal yang besar bersama Tuhan, itu bukan hal yang mustahil. Asal kita percaya saudara. Bahkan Yesus katakan di dalam firman-Nya Yohanes 14 ayat 12a. Dia katakan apa saudara? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Wow, luar biasa saudara. Ini firman Tuhan loh saudara, bukan kata saya. Ya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau Tuhan katakan bisa melakukan perkara-perkara yang besar, apa yang Tuhan lakukan bahkan lebih dari apa yang Tuhan lakukan. Bisa gak saudara? Ya kalau firman Tuhan katakan seperti ini pasti kita bisa saudara. Tapi masalahnya seringkali kita merasa mana mungkin gak mampu lah. Ya. Seringkali kita membatasi kuasa Tuhan dengan apa yang kita pikirkan saudara. Sehingga kuasa Tuhan itu tidak bekerja dalam hidup kita. Karena kita membatasi kuasa Tuhan dengan apa yang kita pikirkan, dengan kemampuan kita. Seringkali kita berkata, mana mungkin Tuhan. Saya kan orang biasa Tuhan. Apa sih yang istimewa dari saya? Apa sih yang bisa saya banggakan dalam hidup saya? Iya kan? Saya bukan siapa-siapa Tuhan. Benar saudara. Kita bukan siapa-siapa saudara, benar. Gak ada yang kita bisa dibanggakan dari diri kita. Jadi jangan kita bermegah. Untuk apapun juga saudara. Gak ada yang bisa dibanggakan. Tapi saudara harus ingat. Kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah yang besar, Allah yang sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat saudara ya, banyak orang-orang lemah yang dipakai Tuhan. Ya, kita ini adalah makhluk yang lemah saudara ya. Tokoh-tokoh yang besar pernah saya katakan di sini juga, tokoh yang besar seperti Musa saudara ya. Musa itu sebenarnya orangnya lemah saudara. Dia mempunyai kelemahan, orangnya cepat marah gitu saudara, temperamental gitu. Nah, ketika Tuhan ajak dia untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, pertama dia menolak. Alasannya apa saudara? Tuhan saya tidak mampu Tuhan, saya tidak fasih berbicara. Ya. Tetapi ketika dia merespon panggilan Tuhan, lihat apa yang terjadi saudara. Dia dapat membawa keluar bangsa Israel keluar dari Mesir untuk menuju tanah perjanjian. Walaupun dia sendiri gak masuk dalam tanah perjanjian. Dan Tuhan mengubah sifatnya, dia memiliki kerendahan hati saudara. Yang berikutnya saudara, Gideon. Gideon itu orang yang minder saudara. Minder, dia merasa gak aman gitu, insecure gitu saudara. Ya. Nah ketika Tuhan panggil dia untuk membebaskan bangsa Israel dari bangsa Median. Dia katakan apa? Tuhan kenapa kok aku yang dipilih Tuhan? Aku ini dari suku yang paling kecil dari suku Manasye. Dan aku ada orang yang paling muda dari kaumku. Bilang itu. Tapi ketika Gideon itu merespon panggilan Tuhan. Lihat apa yang terjadi saudara. Dia menjadi orang pahlawan yang gagah perkasa. Dia dapat mengalahkan bangsa Median. Dia sebagai seorang pahlawan yang gagah berani saudara. Nah saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Ini ada suatu cerita saudara ya. Ada seorang anak perempuan. Dia punya seorang bapak. Dan bapaknya ini dianggap idola dia. Sebagai pahlawan di dalam keluarga. Dia membanggakan bapaknya ini. Lalu dia bertanya, bilang sama papanya, Papa berani gak sama harimau Pak?
papanya dengan bangga jawab, oh ya tentu berani lawan harimau. Terus anaknya tanya lagi, papa berani nggak pak lawan gajah? Katanya. Pasti berani dong sayang, katanya papanya kan. Nah, terus anak yang laki dengar tuh, ya, anak laki ngomong, papa berani nggak lawan mama? Katanya. Nah, aduh, papanya diem saat ini loh. Diem loh, tadi kan langsung bilang berani. Dia mikir sebentar, terus dia bilang apa? Jangan gitu nak, pertanyaan yang lain aja lah. Masa mama disamain sama harimau sama gajah, katanya dia bilang gitu. Ya, padahal anaknya laki tahu loh mamanya itu lebih galak dari harimau. Ya, ini hanya cerita aja. Saudara. Oke, saudara yang dikasih Tuhan. Masalahnya saudara ya, kalau Tuhan memanggil kita, bukan masalahnya kita tuh mampu atau tidak mampu saudara. Tapi masalahnya mau atau tidak mau. Betul kan saudara? Ya. Soal mampu nggak mampu, kalau Tuhan sudah panggil kita, Tuhan sudah pilih kita, pasti Tuhan yang akan mampukan kita, saudara. Tuhan nggak pernah salah untuk memilih orang, saudara. Ya. Jadi masalahnya bukan soal mampu atau tidak mampu, tapi mau atau tidak mau, saudara. Ya, kalau kita mau, maka rencana Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita mau, kita akan mengalami suatu hal-hal yang besar di dalam hidup kita. Kita akan mengalami perkara-perkara yang besar bersama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan menginginkan setiap orang percaya itu bisa melakukan perkara-perkara yang besar bersama dia, saudara. Namun sayangnya banyak orang yang tidak bisa melakukan hal itu, saudara. Kenapa, saudara? Kenapa banyak orang yang tidak bisa melakukan perkara-perkara besar bersama Tuhan? Karena masih ada keraguan, masih ada kebimbangan. Nah, firman Tuhan katakan apa, saudara? Orang yang bimbang, orang yang ragu, itu seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Dan orang-orang seperti ini tidak akan pernah mendapat apa-apa dari Tuhan. Ya, kita lihat ayatnya coba. Yakobus 1 ayat yang ke-6 dan ke-7. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Ayat ke-7, dan orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ya saudara, orang yang bimbang, dia tidak akan pernah mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Orang yang bimbang artinya orang yang mendua hati. Dan orang yang mendua hati, hidupnya tidak akan pernah tenang. Nah, yang berikutnya, karena kita belum siap untuk menghadapi perkara-perkara besar. Jadi ada dua hal. Pertama karena kita ragu, yang kedua kita belum siap. Kalau kita mau melihat suatu perkara besar saudara, ya, kita juga harus mau melewati hal-hal yang besar. Saya mau tanya dengan saudara, apakah pernah saudara mengalami suatu perkara yang besar dalam hidup saudara? Atau yang disebut pengalaman pribadi bersama Tuhan. Ada yang pernah mengalami suatu pengalaman pribadi bersama Tuhan? Masih ada dong ya? Pasti ada ya, mungkin nggak mau angkat tangan malu kali ya. Ya, pasti ada saudara. Nah, saudara, kalau kita bisa mengalami suatu pengalaman pribadi bersama Tuhan, itu luar biasa saudara. Ya, kita nggak akan pernah lupa pengalaman kita bersama Tuhan. Ya, kalau kita mendengar kesaksian itu baik, memang baik. Ya, membangun iman kita. Tapi kalau kita bisa mengalaminya sendiri, itu jauh lebih baik saudara. Jadi saudara minta sama Tuhan ya, suatu pengalaman pribadi. Dulu saudara, waktu anak saya masih kecil-kecil, saya tinggal di sebuah rumah itu 2 lantai saudara ya. Dan rumah itu kayaknya ada sedikit gak enak gitu saudara. Ada gangguan mungkin kuasa-kuasa gelap gitu saudara ya. Jadi sering ada yang tinggal situ dengar suara orang ngomong malam-malam, dilihat gak ada orang gitu. Nah, di depannya itu ada pohon saudara. Ada pohon apa ya waktu itu? Bougainville kalau nggak salah. Dia merambat gitu saudara. Dan itu suka menutupi sinar matahari masuk kan. Nah, saya itu ambil, itu saya pangkas gitu saudara. Saya pangkas pohon itu. Nah, malamnya saudara, saya tuh nggak tahu saya ngimpi apa, saya amat sangat takut saudara. Malam itu saya takut sekali saudara. Nggak tahu kenapa saya bisa takut seperti itu. Saya ngimpi sesuatu, saya lupa mimpinya apa. Tapi saya jadi orang yang sangat takut saat itu saudara. Tiba-tiba waktu saya sangat takut gitu, tiba-tiba anak saya yang kecil gedor pintu saya. Bu, pi, buka pintu. Saya kaget loh. Padahal kamar dia itu kamar saya nyambung saudara. Dan pintunya gak dikunci, kan dia bisa lewat masuk kan. Tapi dia muter keluar. Lalu dalam keadaan saya lagi ketakutan, ada yang gedor. Saya kaget, makin takut saudara. Saya lompat dari ranjang. Lalu saya lihat anak saya, kenapa? Saya bilang, kenapa gak lewat sini? Ditutup pintunya loh, padahal pintunya kebuka saudara.
Terus dia bilang, tadi nama anak saya Billy. Tadi Billy lihat ada yang turun dari tangga situ Pak, katanya kayak sinar-sinar lompat-lompat gitu katanya begitu. Ya udah. Malam itu pokoknya saya malam yang tidak menyenangkan buat saya saudara ya. Nah, besok paginya saudara, saya pikir, waduh saya dikerjain ya sama si setan saudara ya. Saya dikerjain kurang ajar saya bilang, wah benar-benar saya bilang. Akhirnya pagi itu saudara saya ngambil golok. Saudara. Saya ambil golok, ya saya berdoa dulu ambil golok. Pohonnya saya habisin saudara, saya nggak pangkas lagi. Sampai akar potong sampai bawah. Dalam nama Yesus, saya bilang nanti malam datang lagi saya tunggu, saya gituin. Saya tantang malah saudara. Kalau kita tantang, dia malah nggak datang loh saudara. Sampai saya pindah rumah, saya nggak pernah diganggu lagi, aman saudara. Ya, jadi kita ini punya kuasa saudara ya. Jadi jangan takut, iblis itu dia bapak segala dusta. Ya, Yohanes 8 ayat 44 mengatakan dia bapak segala dusta. Dia seringkali bohongin kita, nakut-nakutin kita. Tapi kalau kita berani, dianya yang takut, dia yang lari. Karena roh yang ada pada kita tuh lebih besar saudara. Daripada roh yang ada di dunia ini. Jadi kita gak usah takut saudara, kita punya Allah yang besar. Ya, kalau kita bersama Tuhan, jalanin aja, lawan saudara ya. Kalau saudara mendapat gangguan seperti itu, lawan. Jadi saudara jangan panggil kalau ada misalnya di rumah saudara ada yang kerasukan setan atau asisten rumah tangga saudara kerasukan setan atau siapa, jangan panggil gembala saudara, jangan panggil saya saudara. Saudara juga punya kuasa, ya lakukan sendiri, praktekkan. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kita sama-sama punya kuasa, ya asal kita punya iman, saudara bisa lakukan itu. Nanti kalau ada yang kerasukan praktekkan ya saudara ya, berani ya, amin. No gitu dong, aminnya keras sudah nih. Oke saudara. Saudara, coba kita lihat bagaimana murid-murid Yesus juga pernah mengalami suatu perkara yang besar. Bahkan hampir merenggut nyawa mereka. Saudara. Ya, kita buka di dalam Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Lukas 8. Oke. Ayat 22. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau lalu bertolaklah mereka. Dan ketika sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air. Dan mereka dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, guru, guru, kita binasa. Ia pun bangun. Lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda. Dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa angin ribut yang diredakan ini ada 4 pesan yang kita dapatkan saudara. Ada 4 pesan. Yang pesan yang pertama, bahwa kalau kita ikut Yesus, bukan berarti kita tidak mengalami masalah. Ya, jangan salah saudara. Kalau kita ikut Yesus, jangan saudara pikir kita bebas dari masalah saudara. Karena banyak orang Kristen yang menjadi kecewa. Karena apa? Karena dia pikir kalau dia ikut Yesus, dia akan memperoleh suatu kehidupan yang gampang, kehidupan yang mudah. Ya, kalau dia ikut Yesus, dia berharap bahwa dia tidak akan mengalami masalah. Itu salah besar saudara ya. Yesus tidak pernah berjanji, tidak pernah berkata bahwa kalau engkau ikut aku, engkau akan bebas dari segala masalah. Tidak saudara. Kau ikut aku harus pikul salib saudara. Ya. Kita lihat coba saudara. Pada saat murid-murid yang mengalami badai saudara. Yesus ada di mana saudara? Ada di mana? Ada di dalam perahu kan sama mereka kan. Betul nggak? Berarti itu suatu bukti. Murid-murid itu bersama-sama dengan Yesus. Tapi dia juga mengalami masalah saudara. Ya. Jadi kalau kita ikut Yesus bukan berarti kita tuh bebas dari masalah. Kita tetap ada di dalam masalah. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, masalah apapun boleh terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita bersama Tuhan, ya, kita akan keluar sebagai pemenang. Saudara. Kenapa? Karena Tuhan akan selalu membela kita. Dia akan menolong kita. Dia akan memberikan jalan keluar setiap masalah yang kita hadapi. Ya. Tuhan tidak menghilangkan masalahnya, tapi Tuhan memberikan jalan keluar sehingga kita bisa melewati setiap masalah yang kita hadapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat kita mengalami suatu perkara dalam hidup kita, saudara, Tuhan mau kita tetap setia. Itu yang Tuhan mau.
Seringkali kita mengalami suatu perkara, kita lari dari Tuhan. Ya, Tuhan mau kita tetap setia apapun perkara itu, baik itu perkara kecil maupun perkara besar, kita tetap setia kepada Tuhan. Lukas 16 ayat 10 mengatakan, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara dikasih Tuhan, melalui perkara-perkara kecil, itu Tuhan menilai kita, Tuhan pakai sebagai pedoman untuk menilai pelayanan kita kepada Tuhan. Apakah kita ini bisa dipercaya untuk mengalami suatu perkara-perkara yang lebih besar. Itu pesan yang pertama, saudara. Yang pesan yang kedua, Tuhan mau menyatakan dirinya melalui kuasanya, saudara. Ya, dengan Yesus meredakan angin ribut dan badai itu, Yesus mau menegaskan kepada murid-muridnya siapa dirinya, saudara. Dia adalah Allah yang berkuasa. Allah yang berkuasa dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Lukas 18 ayat 27 mengatakan, kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Ya, jadi Tuhan mau menyatakan dirinya melalui peristiwa angin ribut diredakan. Itu pesan yang kedua. Tuhan mau menegaskan bahwa kita melakukan perkara bersama Yesus, kita bisa melakukan perkara-perkara besar. Dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu pesan yang kedua. Pesan yang ketiga, saudara. Sebagai bukti bahwa Allah tidak sekali-kali meninggalkan orang yang dikasihinya. Saudara, ketika Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak menyeberangi Danau Galilea atau Danau Tiberias atau Laut Galilea, saudara. Ini bukan danaunya kecil, danaunya besar, saudara ya. Yesus tahu nggak akan terjadi badai di tengah danau? Tahu kan, saudara? Ya. Terus apa Yesus katakan? Kamu berangkat dulu ya, nanti aku nyusul. Yesus kan bisa berjalan di atas air, saudara. Atau Yesus dengan sekejap bisa pindah kan? Tapi Yesus tidak melakukan itu kan, saudara. Apa yang Yesus lakukan? Kita baca, saudara. Dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia bersama-sama dengan murid-murid. Nah, inilah sebagai suatu bukti, saudara ya. Sebagai suatu bukti bahwa Allah, wujud kasih Allah itu segitu kepeduliannya kepada kita. Artinya dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Dia mau juga mengalami hal yang sama bersama-sama dengan muridnya. Mengalami badai. Ya, jadi Tuhan tidak mau meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Jadi pada saat kita mengalami suatu perkara-perkara besar dalam hidup kita, percayalah, Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan anak-anak yang dikasihinya. Ya, Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan akan memampukan kita untuk melewati segala perkara yang kita hadapi, saudara. Ya. Kejadian 28 ayat 15 berkata, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, saudara. Ya, Tuhan yang akan melindungi kita kemanapun kita pergi. Saudara, ini ada sebuah cerita lagi, saudara ya. Ada seorang ibu ini janda, saudara. Dia ditinggal mati oleh suaminya. Dia punya seorang anak, ya masih anak laki, saudara. Dia sangat protektif sama anak ini, saudara. Overprotective, sayang sekali sama anak ini. Lalu dia bertemu dengan seorang duda, saudara. Duda ini juga ditinggal mati oleh istrinya. Punya anak juga laki-laki, saudara. Ya, sama-sama dia juga protektif sama anaknya. Akhirnya mereka kenalan, akhirnya singkat cerita mereka menikah, saudara ya. Nah, menikah dan hasil pernikahannya mereka punya anak lagi, saudara. Punya anak lagi. Nah, dan waktu berjalan sekian lama, saudara, ya, anaknya bertumbuh semakin besar. Suatu ketika istrinya telepon suaminya. Mas, cepat pulang, Mas, cepat pulang. Ada apa? Ada apa? Oh, dia bilang anak-anak berantem, Mas, katanya. Jadi anakmu dan anakku ngeroyok anak kita, katanya. Kan bingung tuh. Anakmu dan anakku ngeroyok anak kita. Buru-buru suaminya pulang, saudara. Oke. Pesan yang keempat, saudara ya. Sebagai teguran Tuhan Yesus kepada kita yang kurang percaya. Karena banyak orang Kristen yang sudah lama ikut Yesus. Bahkan dari lahir dia udah Kristen. Tapi seringkali ketika kita menghadapi suatu perkara besar, kita seringkali meninggalkan Yesus, kita ragu, kurang percaya. Ya, seringkali kita tergoda untuk mencari alternatif lain, cari jalan lain, cara lain. Ya, sehingga kita mau meninggalkan Tuhan untuk sesuatu yang secara instan gitu, saudara. Nah, kalau kita melihat suatu perkara, saudara ya, jangan kita melihat itu dengan mata jasmani kita saja, saudara. Kalau kita hanya melihat dengan mata jasmani kita, kayaknya memang nggak mungkin ya. Nggak mungkin lah gitu ya kemampuan kita sampai di situ. Kita juga harus melihat dengan mata rohani kita. Yaitu dengan iman kita. Jadi apa yang tidak mungkin dengan mata jasmani kita, itu mungkin dengan mata rohani kita. Ya, 12 orang pengintai, coba lihat saudara.
Yang 10 dia hanya melihat dengan mata jasmani dia. Orangnya besar-besar, gede-gede. Wah kalau kita ke sana nanti kita bisa ditelan. Tapi yang 2 orang, dia bukan hanya melihat dengan mata jasmani, dia memang lihat dengan mata jasmani orangnya besar-besar. Tapi dia juga melihat dengan mata rohani dia. Ya, bahwa walaupun orang-orangnya besar, kita punya Allah yang jauh lebih besar. Ya. Akhirnya mereka dapat masuk, hanya 2 orang ini yang masuk ke dalam tanah Kanaan. Saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan saudara ya, jangan kita terus melihat hanya dengan mata jasmani kita. Kita pasti merasa, aduh gak mungkin Tuhan, gak mungkin. Coba mari kita lihat juga dengan mata rohani kita. Saudara. Pasti apa yang tidak mungkin bagi mata jasmani kita, itu mungkin bagi mata rohani kita. Jadi kisah angin ribut ini yang diredakan Tuhan, mungkin ini cerminan kehidupan kita sebagai manusia. Di mana kita harus mengalami berbagai macam kesulitan, kita harus mengalami rasa ketakutan, kekhawatiran. Kadang kita tidak tahu harus berbuat apa saudara ya. Nah ketika kita menghadapkan hal seperti ini, saya mau katakan kepada saudara, jangan saudara pernah menyerah saudara ya. Kita tidak sendirian, ada Tuhan yang senantiasa akan menolong kita. Tangan yang besar itulah yang akan selalu menolong kita. Saudara. Jadi kita nggak usah takut, jangan sampai kita kita lari daripada Tuhan. Ya, karena hidup ini adalah sebuah arena pertandingan. Saudara. Ya, kita hidup di sebuah arena pertandingan, di mana iman kita sedang dipertaruhkan. Saudara. Ya, kalau kita bisa menyelesaikan pertandingan ini sampai garis akhir, maka kita akan memperoleh saudara? Mahkota yang namanya mahkota kehidupan. Ya. Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagaimana pelayanan Yesus selama 3,5 tahun, saudara, ya, banyak perkara-perkara besar yang dia lakukan, dia banyak hal-hal yang spektakuler yang dia berikan kepada yang dia lakukan saudara, sehingga banyak orang-orang tuh yang berbondong-bondong mengikuti Yesus, ingin mendengar pengajarannya, ingin melihat mujizat saudara. Tapi pada akhirnya banyak orang yang berkata, salibkan dia, salibkan dia. Saudara yang dikasih Tuhan, di akhir zaman ini saudara, banyak orang-orang Kristen yang seperti itu saudara. Ya. Banyak orang-orang Kristen yang seperti itu yang awalnya dia menggebu-gebu ikut Tuhan, ya pada akhirnya dia menjadi lari meninggalkan Tuhan. Karena banyak alasan saudara. Salah satunya dia tidak bisa mengalami suatu perkara besar bersama Tuhan. Karena iblis semakin masif saudara. Semakin begiat iblis untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Karena iblis tahu waktunya sudah makin singkat saudara. Ya. Dia berusaha untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Agar anak-anak Tuhan itu bisa berontak. Untuk bisa melawan Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan. Sebetulnya bagi Tuhan, kalau agar kita bisa mengalami suatu perkara besar, itu hal yang mudah buat Tuhan, saudara. Tapi masalahnya bukan di Tuhan, masalahnya di diri kita, saudara. Apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah siap untuk bisa mengalami suatu perkara yang besar? Karena semakin besar masalah yang kita hadapi, semakin besar mujizat yang akan kita terima, ya kan? Karena tidak ada satu mujizat pun terjadi tanpa melalui satu perkara terlebih dahulu. Perkara-perkara besar apa sih yang akan kita alami saudara? Ya. Yang pertama di sini saya mencatat saudara ya. Perkara yang lebih besar daripada kemampuan natural kita saudara. Ya. Saudara, Tuhan bisa pakai siapa saja, orang biasa untuk menjadi orang yang luar biasa saudara. Ya Tuhan seperti Daniel tuh. Tuhan pakai Daniel untuk menyingkapkan apa yang mimpi Raja Nebukadnezar dan penglihatan dia saudara ya. Nah, Tuhan memberikan kemampuan natural yaitu hikmat dari Tuhan. Sehingga Daniel dapat menyingkapkan arti mimpi dan penglihatan Nebukadnezar. Kita lihat coba di dalam Daniel 2 ayat 26 sampai 28. Ayat 26 dikatakan sini, bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Beltsazar, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah
Saudara, dalam hal ini Daniel mau menegaskan bahwa hikmat yang dia dapat itu bukan dari manusia. Ya, itu dapatnya dari Tuhan. Jadi bukan berarti dia itu orang yang paling berhikmat dari ada orang yang berhikmat. Ya, jadi dalam perkara ini Daniel mau menegaskan kepada Raja Nebukadnezar bahwa semua apa yang dia dapat itu semata-mata dari Tuhan, bukan dari manusia. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, saudara, perkara yang lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus akui bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Kita gak bisa berjalan sendiri dengan kekuatan kita sendiri, saudara. Kita butuh kekuatan yang dari Tuhan. Ya, tanpa Tuhan, saudara, kita tuh tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Ya, Yohanes 15 ayat 5a, 5b dikatakan, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Apa maksudnya Tuhan? Kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan, saudara. Ya. Kita nggak bicara masalah materi, saudara. Kalau kita lihat bicara materi, banyak orang yang berhasil hidupnya, walaupun dia tidak di luar Tuhan, saudara. Bukan itu yang dimaksud, saudara. Artinya tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan, artinya kita tidak memiliki suatu kehidupan yang berkualitas. Di luar Tuhan hidup kita tidak berkualitas. Di luar Tuhan hidup kita tidak berarti, tidak memiliki arti apa-apa. Ya. Di luar Tuhan kita tidak punya harapan yang pasti, saudara. Ya, jadi hidup kita sia-sia di luar Yesus, itu yang dimaksud, saudara. Jadi sesulit apapun masalah yang kita hadapi, saudara, jangan kita pernah menyerah atau berputus asa. Ya, ingat, saudara, kita punya Tuhan yang besar. Bersama Dia kita bisa lakukan perkara-perkara yang besar. Amin, saudara. Nah, yang ketiga, saudara, perkara yang lebih besar daripada kebutuhan pribadi kita. Saudara, selama kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna atas hidup kita, sebetulnya kita nggak usah khawatir, saudara. Karena Tuhan yang akan memelihara hidup saudara dan saya. Ya. Firman Tuhan katakan apa? Lihatlah burung-burung di udara yang tidak menanam dan tidak menuai, bahkan tidak mengumpulkan makanan dalam lubung, tapi tetap Tuhan pelihara. Bukankah kita lebih berharga daripada burung-burung itu? Jadi saudara, kita tuh nggak perlu khawatir tentang apapun juga. Seringkali kita khawatirkan hal-hal yang nggak perlu kita khawatirkan, saudara. Ya, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak, saudara. Itu yang Tuhan mau, karena kita punya Allah yang besar. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Saudara, ini ada sebuah cerita lagi, saudara. Ada seorang kakek, saudara. Kakek ini tinggal bersama cucunya, dan cucunya ini nakal, saudara. Ya, dan kakek ini sangat mengkhawatirkan cucunya. Suatu ketika cucu ini bolos sekolah, saudara. Bolos sekolah, terus ya kakeknya, betul rumah mereka tuh dekat dengan sekolah gitu, saudara. Lalu kakeknya bilang, udah siang hari bilang cucunya, namanya Budi, Budi, kamu ngumpet ke sana lagi. Nanti kalau pulang sekolah kan guru kamu tuh lewat depan rumah, pasti kamu ketahuan, kamu kan bolos hari ini. Jadi kakeknya ngajarin juga nggak benar nih, saudara ya. Terus si Budinya bilang, kek, seharusnya kakek yang ngumpet, bukan aku, katanya. Kakeknya bingung, lo yang sekolah kamu apa aku, katanya kakeknya. Dia bilang gitu. Kenapa mesti kok kakek yang ngumpet, kan kamu yang sekolah, kamu yang bolos. Iya bener kek, tapi waktu Budi bolos tuh Budi izinnya bilangnya kakek baru meninggal kemarin kek, katanya. Jadi harus kakek yang ngumpet kek, bukan Budi. Ini anaknya keterlaluan, saudara ya. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara. Kita lihat coba, saudara ya, di dalam Markus 12 ayat 41-44 seorang janda miskin yang memberi dari kekurangannya. Coba kita baca, saudara ya, di ayat 41. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti. Banyak orang kaya memberi jumlah besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan memasukkan 2 peser, yaitu satu duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Saudara yang dikasih Tuhan. Perkara yang ketiga itu perkara yang lebih besar daripada kebutuhan pribadi kita. Kalau kita lihat, saudara, janda yang miskin ini dia memberi dari kekurangannya, saudara. Jadi apa yang dia miliki itu 1 peser 2 duit itu sekitar berapa ribu perak gitu ya, 3.000 perak mungkin, saudara ya. Kalau dikursuskan sekarang. Nah itu dia bekal dia untuk hari itu, dia berikan. Bukankah si janda miskin ini sedang melakukan satu perkara besar
yang lebih besar daripada kebutuhan pribadi dia kan. Dia sedang mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan firman Tuhan katakan apa? Kalau kita mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Amin saudara. Ya. Jadi kita sebenarnya nggak usah khawatir tentang apapun juga saudara. Kalau kita percaya pemeliharaan Tuhan itu sempurna atas hidup kita nggak usah takut saudara. Ya. Memang seringkali Tuhan izinkan kita mengalami sport jantung saudara ya. Ya. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah terburu-buru. Saya banyak sekali mengalami hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan dalam hidup saya. Di mana saya juga harus mengalami, aduh Tuhan dengar gak sih doa saya ini ya, dengar gak sih doa saya Tuhan. Tapi Tuhan bekerja di luar apa yang kita pikirkan saudara. Di luar apa yang kita doakan, dia memberikan lebih dari apa yang kita doakan. Seringkali kita berdoa seperti ini, gini. Tapi Tuhan melakukan beda Tuhan. Ya, jangan kita membatasi Tuhan dengan apa yang kita pikirkan, dengan doa-doa kita. Kita mau begini. Enggak. Serahkan kepada Tuhan. Beritahu Tuhan apa keluh kesah kita. Serahkan kepada Tuhan. Maka dia akan bertindak. Jangan ngatur Tuhan. Jadi maunya Tuhan kalau bisa begini Tuhan. Kalau bisa enggak usah begitu saudara. Jangan diatur. Kita yang diatur Tuhan. Kita serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Maka dia akan bertindak. Amin saudara. Ya. Jadi kalau kita mengalami masalah apapun juga di akhir zaman ini saudara. Di saat-saat sulit seperti ini kan. Kita lihat ya bagaimana keadaan ekonomi saat ini. Orang yang sudah diberkati Tuhan begitu luar biasa saudara ya. Belum lama ini kan saudara. OTT ketangkep kan, sebetulnya kan kurang apa kan, dia kan anak Tuhan juga kan itu, ya kan, udah cukup kan, tapi masih aja belum puas juga saudara. Coba saudara kita lihat ya, kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki saudara. Ya, waktu SDK kemarin kita membahas mengenai soal apa itu bahagia, ya kan. Nah, saya bilang bahagia itu adalah kalau kita bisa mengucap syukur dalam segala hal, kita bisa mensyukuri apa yang kita miliki, itu namanya bahagia saudara. Orang yang banyak uang, orang yang banyak hartanya, belum tentu dia bahagia. Belum tentu dia mensyukuri. Orang yang banyak uangnya, ya kadang-kadang dia malah merasa kurang terus saudara. Akhirnya dia apa? Ya itu saudara. Akhirnya melakukan hal-hal yang melawan hukum saudara. Nah kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Itulah yang Tuhan mau. Ya. Dan kita harus percaya, apapun yang kita alami, kita punya Allah yang besar. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Apapun perkara yang kita hadapi, jangan saudara pernah ragu dan jangan pernah saudara meragukan Tuhan saudara. Ya. Jadi saudara sebagai penutup saudara ya, Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu mengasihi saudara dan saya. Dia menginginkan kita bisa melakukan suatu perkara-perkara besar bersama dia. Ya. Karena Tuhan mau menggenapi firman-Nya, dia mau menyatakan kuasanya. Sehingga apa yang rencana Tuhan yang besar itu bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar bersama Tuhan. Ya. Saudara harus punya iman. Saudara harus yakin. Ya. Saudara harus yakin dan percaya bahwa bersama Tuhan kita bisa melakukan perkara yang besar. Saudara yakin gak? Sekali lagi saya mau tanya saudara. Saudara yakin gak? Amin saudara ya. Kalau kita yakin saudara, lihatlah saudara. Ada hal-hal besar yang kita bisa alami bersama Tuhan dan itu membuat kita semakin kita cinta sama Tuhan. Semakin kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Semakin kita tahu bahwa Tuhan itu benar-benar berkuasa. Kuasanya itu nyata saudara. Ya. Sebagai kita lihat coba ya, sebagai renungan saja. 33 tahun dia itu mempersiapkan dirinya. 3,5 tahun ia menyampaikan kabar sukacita. 30 keping perak ia dihianati. 3 kilometer dia harus pikul salib saudara. Dan 3 paku ditancapkan di tubuhnya. 3 liter darah dicurahkan. 3 jam dunia dalam kegelapan. Dan 3 hari ada dalam kematian. Dan hari ini hanya ada 3 kata yang mau Yesus sampaikan kepada saudara dan saya. Aku mengasihi engkau. Amin saudara. Kita lihat pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Dia selalu menawarkan dirinya, mengulurkan tangannya. Ya. Dia tidak akan pernah membiarkan saudara jatuh tergeletak. Percayalah saudara, apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita terus mengandalkan Tuhan, kita aman dalam tangan Tuhan. Amin saudara. Ya. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, puji Tuhan, kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mewakili semua pekerja dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Bagi yang bertugas silakan. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan buat firman-Mu ya Tuhan yang boleh kami terima pada siang hari ini ya Tuhan. Sekarang kami juga akan berkesempatan untuk memberikan persembahan kami ya Tuhan. Tuhan sucikan dan kuduskan setiap persembahan kami ya Tuhan. Semua hanya untuk hormat kemuliaan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita saksikan pengumuman kegiatan gereja seminggu ke depan. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh kuasa-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Gunung tinggi dihatangkan oleh kuasa-Mu, Yesus. Ku dimampukan, denganmu ku dilayakan. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Yesus yang memberi kekuatan, berikan kemenangan dalam kuasa. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, kembali kami mengucap syukur Tuhan karena kasih Tuhan
ibadah hari ini boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Firman yang telah disampaikan kami percaya Tuhan, firman itu boleh dimeteraikan di dalam setiap hati kami. Dan setiap daripada kami, pribadi lepas pribadi, kami mendapat lawatan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang besar. Allah yang sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Dan kami tidak takut menghadapi apapun juga. Karena Engkau selalu bersama dengan anak-anak yang Kau kasihi. Oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan dan katakan amin. Maka ini akan terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Saudara, banyak hal yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Dia begitu baik dalam hidup kita. Marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kemanapun kau pergi, hidupmu akan beruntung. Karena Tuhan yang akan menyertai dan melindungimu. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia, dan damai sejahtera yang Tuhan berikan akan menjadi bagian dalam hidupmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang engkau kerjakan, hanya Tuhan yang buat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin.